Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah running tag dengan ukuran 100 x 40 cm. Ini adalah pesanan dari konsumen saya ya. Dia ingin dibuatkan running tag dengan ukuran 100 x 40 cm dengan tipe semi outdoor. Jadi semi outdoor. Oke, apa saja yang diperlukan dan bagaimana proses perakitannya? Mari kita saksikan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan adalah pertama ini frame running tag ukuran 100 x 40 cm ya. 100 x 40 cm. Bagian dalamnya ukuran reelnya kurang lebih 96 x 32 cm. Oke. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah power supply 5 volt yang tipe slim ya. Karena di sini saya menggunakan frame yang agak kecil ya, yaitu kelebarannya 5 cm. Jadi saya membutuhkan power supply yang slim. Ini power supply ini ketebalannya sekitar 3 cm ya. Oke. Setelah power supply, selanjutnya adalah kita membutuhkan ini controller ya. Controller ini tipenya HD W00 ya. Oke. Selanjutnya kabel data dan kabel power ya tentunya. Kemudian yang pastinya adalah panel P10 semi outdoor sebanyak 6 panel ya, sebanyak 6 buah. Oke, itu saja bahan-bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan melakukan perakitan dan kemudian pemrograman ya, pemrograman running tag-nya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, pertama kita akan memasang panel P10 di sini ya. Ada sebanyak 6 panel ya. Ada 2 baris, 1 baris 3 panel ya. Sebelum kita pasang ya, kita tambahkan dulu di sini lem silikon ya, atau silikon seal ya, silikon seal yang seperti ini. Oke, yang seperti ini ya, kita tambahkan dulu ya, seperti ini ya, di setiap titik persambungannya ya, di setiap celah. Ini bagian atas ya, bagian tengahnya. Oke, sini ya, sini sama, di sini, kemudian di sini. Oke, yang di bagian bawah kita beri sedikit saja ya untuk sandarannya. Oke. Kembalian ini taruh sini.
Oke, ini sudah dipasang ya, sebanyak 3 panel 2 baris ya. Oke, jadi di setiap persambungannya ya, di sini kita beri lem silen ya, seperti tadi, lem silikon seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita tunggu kering. Setelah kering nanti kita akan perkuat ya, kita akan ikat menggunakan ini ya. Saya menggunakan ini ya, biar dia lebih kuat, lebih kokoh dan lebih kuat. Oke, lanjut. Ini hasil akhirnya ya. Bagian dalam sudah diikat menggunakan kabel tis seperti ini ya. Saya menggunakan yang ukuran 5 kali 30 cm ya. Oke, jadi di setiap panelnya diikat menggunakan kabel tis sebanyak 4 ya, di setiap 4 sudutnya. Sudut kiri atas, kiri bawah, kanan atas dan kanan bawah. Jadi totalnya ada 8 panel. Kita menggunakan 24 kabel tis ya untuk mengikat setiap sudut panelnya. Kemudian di setiap celahnya ya, setiap titik persambungannya, garis persambungannya ya, kita berikan lem silen atau lem silikon ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat bagian depannya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal melakukan instalasi kabelnya ya, kabel power, kemudian kabel data. Yang keduanya akan kita hubungkan antara power supply, controller, dan panel P10. Baik teman-teman, kali ini saatnya kita melakukan instalasi kabel ya, yaitu kabel power dan kabel data ya. Kita hubungkan antara power supply, controller, dan panel P10. Oke, jadi di sini saya sudah memiliki power supply 40 ampere ya untuk pengetesan. Di sini tipenya tebal, ini hanya untuk pengetesan. Adapun untuk pemasangan relnya nanti kita akan menggunakan power supply yang tipe slim seperti ini ya. Jadi ini sesuai dengan lebaran dari frame ini ya. Oke, jadi di sini saya sudah memiliki power supply ya, sudah siap, kabelnya sudah saya pasang ya, sebanyak 6 ya, 1 2 3 4 5 6 ya, sesuai dengan jumlah panelnya, ada 6 panel. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan kabel data sebanyak 6 juga ya. Di antaranya di sini akan kita pasang untuk input ya, dari controller ya, 2 ini input dari controller. Kemudian sini adalah port data output ya, output masuk ke port data input pada panel berikutnya. Demikian juga port data output dari panel berikutnya masuk ke port data input panel yang terakhir, yang ketiga ya. Oke, jadi saya sudah memiliki 6 ya, 1 2 3 4 5 6 kabel data. Oke, dan saya juga sudah memiliki controller ya. Kemudian kabel power controller sudah saya hubungkan ke output 5 volt power supply. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan pada instalasi kabel.
Oke, ini instalasi kabel sudah dilakukan ya. Kabel power sudah dihubungkan ke setiap panel. Oke, demikian juga kabel data ya sudah dihubungkan ke setiap panelnya, dari panel pertama hingga panel ketiga. Demikian juga yang bawahnya ya, panel 1 ya, 2 dan 3. Oke. Dan untuk konfigurasi 96 kali 32 cm untuk 2 baris, kita menggunakan 2 pot ya, 2 pot dari controller. Oke, selanjutnya kita akan cek ya. Ini sepertinya terbalik kabelnya, saya akan balik. Oke teman-teman, selanjutnya kita tinggal tes ya. Kita akan colokkan kabel power supply ini ke input PLN. Pertama saya akan tekan tombol di sini ya, tombol putih di sini. Saya tekan 1 kali. Oke, dan kita lihat pikselnya menyala semua, tidak ada yang mati. Kemudian kita lakukan tes pattern. Oke, ini hasilnya. Baik teman-teman, perakitan kita sudah selesai untuk running tag ukuran 100 x 40 cm. Selanjutnya kita tinggal memasang power supply slim ya, power supply yang tipe slim. Kemudian kita pasang tutup belakangnya. Oke. Nah, demikian tadi tutorial cara merakit running tag ukuran 100 x 40 cm atau 3 panel sebanyak 2 baris ya. Untuk cara pemrogramannya ya, cara memprogram running tag kemungkinan akan saya buat pada video yang terpisah ya, karena cukup memakan waktu ya. Dan video perakitan ini juga sudah cukup panjang. Saya kira saya cukupkan sampai di sini saja tutorial perakitan running tags-nya ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang belajar. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.